Welcome to Digico Quantum 852. This is the best. Jadi bisa bayangin ya, di dalam Digico itu Audiotonic sekarang itu ada Baby Audio, Eventide, Harrison. With Luminex, if you just connect the two switches together via two fiber connections, for example, R-Link X will automatically create a redundant link. Jadi kalau di luar negeri yang lagi bunyi apa itu ditampilkan speknya, lalu spesifikasi detailnya barangnya itu ada di layarnya gitu ya. Tidak boleh lebih dari 90 dB. Bayangin. Sementara kita di horeg itu rata-rata 117, 120 itu merusak kuping sekali. Migrain itu. Yuk ikuti si Bolang Bocah Petualang untuk edisi Baperan Bedah Pameran ISE 2025. Cus! Nah, halo netizen se-Indonesia Raya, saya lagi ada di hari kedua ISE 2025 di Vira Barcelona dan welcome to Digico Quantum 852. This is the best, one of the best, bahkan yang terbaik konsol saat ini di seluruh dunia kalau gue bisa ngomong sih, memang. Dan nggak kaleng-kaleng buat netizen se-Indonesia Raya, kita PT Promedia Sejahtera Raya nggak kaleng-kaleng, betul-betul kita ready stock Digico Quantum 852. Ready stock Digico Quantum 338. Nah, apa saja sih bedanya? Ini kan keren ya, ini bayangin. Saya dengan badan saya segini, size mixernya itu betul-betul keren banget kayak begini gitu ya. 852. Jadi serinya 8, 52 itu berarti total jumlah fadernya biasanya gitu ya. Dan screennya dia 21 inch gitu. 21 inch, ada yang di tengah ini horizontal, ini vertikal gitu ya. Kemudian kelebihannya nih, kita bisa lihat di bawah ya, ini sudah termasuk ada diinstal dengan kelang. Ya, kelang itu jadi kita betul-betul seperti konten kita sebelumnya di Infocom, itu adalah untuk personal monitor, kita bisa atur sampai arahnya tuh dari mana gitu ya. Immersive personal monitor. Lalu yang sebelahnya itu adalah Fourier, itu untuk efek dan semakin komplit semuanya tambahan-tambahannya itu. Distressernya, semua plugin-pluginnya semuanya makin komplit, meter bridge-nya, lalu tampilannya, tongkrongannya, ada beberapa jenis rack yang bisa dipilih oleh Netisound. Jadi ada SD rack itu yang seri tertingginya, lalu ada juga MQ rack, ada juga DQ rack. D berarti itu Dante gitu ya. Jadi yang standar yang biasa itu bisa MQ rack. Keluarga dari Quantum ada apa saja? Ini yang mumpung lagi kosong ya, dari yang kecil di sana itu. Quantum 225. Nah, ini. Ini yang kita install juga di Istana Negara, Merdeka, Istana Merdeka. Ini 225. Di mana layarnya ini bisa tambahan ya. Jadi bisa tanpa layar, bisa tambah sendiri juga bisa, karena ini bisa kita tambahin dengan layar touchscreen. 225 berarti itu yang seri 2 di paling bawah entry level, dan 25-nya itu adalah 25 fader gitu ya. Ini juga sudah terinstall dengan kelang. Ya, ini 225. Kemudian di atas 225 ada apa saja? Kita lihat ya, ada 338, berarti 38 fader seri yang ketiga. Ini sekalian kita lihat konektor belakangnya nih ya. 338 ada apa aja sih? Kalau ada konektor seperti ini, nah ini berarti pakai octa-core ya, optiknya. Kemudian ini pasti buat MADI, ada BNC segala. Di surface-nya sudah ada input outputnya. Baik itu analog, demikian juga untuk AES CPU-nya. Lalu ada juga UTP-nya untuk connection itu, ini yang standar 338. Netizen juga bisa lihat di webnya ada beberapa jenis yang berbeda. Yuk kita lihat ada sesuatu yang baru di sini. Cekidot.
Nah, ini yang baru di ISE ya. Jadi sebelumnya 225 langsung lari ke 338 gitu ya. Nah, sekarang ada adiknya di antara 338 dan 225 yaitu 326. Berarti dikurangi screen-nya, dikurangi fadernya. Ada 26 fader. Nih ya tampilannya. Sepertinya ini medium size yang lumayan paling bisa cukup menarik buat netizen se-Indonesia Raya, khususnya di House of Worship, untuk aplikasi gereja, untuk aplikasi multifunction room, ballroom gitu ya. Karena sudah lebih dari cukup gitu ya, 2 screen yang cukup besar, 26 fader. Anyway, kita tetap bisa layering. Jadi layernya, channelnya semuanya tetap bisa. Tapi puncaknya sebetulnya yang kayak 852 itu, waduh itu keren banget. Sampai 356 channel. 192 output bass, udah kia-kia, wis kurang opo itu pokoknya. Silahkan, sok, semuanya komplit. Ini juga additional, kita bisa tambahan sendiri layarnya. Ini adalah aplikasi untuk kelangnya, yaitu untuk personal monitor yang kita bisa aturnya arahnya ya, ini ya suaranya. Nanti pakai headphone kita bisa mau taruh nih. Nah, suara simbalnya, suara hi-hatnya mau ke arah mana, kita bisa atur nih. Pianonya misalnya kita mau pindahin kemana misalnya gitu ya. Ini kita bisa, posisinya bisa berubah-berubah nih. Ini gitar, kok belum diaktifin. Tapi jatuhnya mau kemana itu adalah sistem dari immersive ear monitornya. Ini adalah Klang Immersive In-Ear Mixing. Nah, personal monitornya untuk masing-masing musician itu ini. Jadi kita bisa atur sendiri nih. Sama seperti brand-brand yang lain yang punya in-house personal monitor, mau Allen Heath, Behringer, Midas, semuanya rata-rata juga sudah punya sendiri. Just plug and play, kita mau gedein keyboardnya, aduh vokalnya kekencengan, pencet vokalnya tinggal kita kecilin sendiri. Semuanya bisa in-house untuk ngatur tailor-made, custom-made, terserah kebutuhan masing-masing musisi. Jadi udah nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ngomong minta ke monitor engineer, semuanya bisa kita arrange. Digico adalah salah satu brand yang gila, luar biasa banget. Grupnya Audiotonic, ada apa saja di dalam deretan brandnya, yuk saya tunjukin. Jadi bisa bayangin ya, di dalam Digico itu Audiotonic sekarang itu ada Baby Audio, Eventide, Harrison, OX Sound, Plugin Alliance, Slate Digital, Sonybel, SSL juga sudah di situ. PC Electronic. Nah, ini lebih ke pluginnya yang sudah masuk ke dalamnya. Salah satu grup terbesar yang betul-betul harus kita akuin, benar-benar Audiotonic. Semua teknologi digital mixer hampir semuanya diintegrasiin jadi satu. Bahkan nanti tunggu tanggal mainnya, ada satu brand lagi yang memang sudah di-announce cukup lama sih, yaitu Sound Devices yang sudah menjadi bagian dari grup Audiotonic. Dan ada produk seperti apa nanti kita akan update, luar biasa. Pokoknya top markotop, kotos-kotos, jos pokoknya. Ini hari kedua. Kita coba lihat ya, saya spill dikit ya, kira-kira barangnya dan produk-produknya di sekitar Digico itu seperti apa. Ini ada Sound Devices yang tadi saya bilang. Nah, lalu di belakangnya ada Sommer kabel, itu juga kabel yang cukup terkenal, made in Germany. Ini yuk kita lihat kabelnya. Nah, jadi yang membutuhkan kabel dan juga aplikasi-aplikasi custom ini cukup menarik, sama seperti yang kita kemarin juga lihat di Klotz, di beberapa brand kabel itu sangat komplit sekali aplikasinya. Ini Germany dengan fitur-fitur yang, nah ini juga bagus juga untuk aplikasi UTP kabel. Menarik kan? Jadi bisa juga buat DMX kabel untuk lighting ya kalau ini ya. Iya. Ya, ini DMX kabel. Jadi sekaligus dia bisa juga tailor made untuk misalnya
lighting atau juga integrasi line array mesti jalan bareng sama UTP, power kabelnya, lalu speaker audio signalnya, semua custom, sangat menarik sekali. Junction box rats banget, betul-betul Jerman memang nggak kaleng-kaleng, bener-bener bukan kaleng, memang besi bener, metal. The box. Ini ada di hall 7, salah satu hall yang paling luar biasa banget untuk banyak brand-brand top yang ada di sini. Jadi premium brand semuanya ada di sekitar sini, di Jiko, lalu ada juga di merek apa aja tuh. Komplit sekali. Ada hampir semua, KRE, Kedek, Adamson, L-Acoustic, DNB. Yuk, kita akan gerbek lagi di banyak tempat. Ini hall 7, nanti kita akan di hall-hall yang lain. Ada teknologi dan brand-brand yang mengeluarkan the latest teknologinya apa. Please check it out. Cus! Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah, ini sekarang kita akan bedah tentang Luminex. Jadi switch yang terbaik premium saat ini, yang sekarang ini kita koneksi dengan Meyer Sound Panther, gitu juga dengan Grandma Lighting, dan banyak produk yang sudah mulai bisa terkoneksi dengan Milan ACV bersama Luminex. So, the stage is yours with Christoph and David. Please. Hello. Hi, Christoph. Hi. I have a question. What is the benefit of using Luminex in the AV system? I mean, this is easy to use switch. Maybe what you can explain about the benefit of using Luminex? Well, the major benefits of using Luminex for AV or converged networking is that we support all different protocols like AVB, Dante, AS67. So all of the quality of service settings are already set up in advance. So you don't need to manually configure anything. Okay. Also, out of the box, the switches are already pre-configured to use AVB. So you don't actually, if you're just using a switch from Luminex, you don't have to configure anything if you're just using it with AVB. Okay, if you're making if you want to use AVB, just plug it and it will work. Just plug it in out of the box and it will work. By default, all the ports are in the management group and AVB is enabled. Of course, if you want to make a more complex setup, like we have here at ISE, at ISE, you can set up multiple switches and you can also configure multiple groups. Okay. And then how about the redundant connection? I mean, if we have several switches, let's say 100 meters apart, we use fiber. Yeah. Sometimes, we need to have a backup cable or anything. So it's easy to set. Again, with Luminex, if you just connect the two switches together via two fiber connections, for example, R-Link X will automatically create a redundant link. So your link between the two switches is already redundant. If you want to set up more than one group, you can easily configure it via the Araneo software, as we will show here. I'm just going to demonstrate it. I'm not going to actually apply it because we're running in a live environment here. So you select ISL, and if you would press auto assign, it will automatically detect all the connections between the switches and set those up as the ISL, as a trunk connection basically. And will also automatically choose the best connection to be the primary link and then the backup link also. Just gonna cancel it. And so it's very easy to use. And also, if you want to use more than one group, if you're using different protocols at the same network, so let's say that you're using AVB to transmit your audio data, but you're also using streaming ACN for your lighting, or a separate network for your speaker management, for example. It's very easy to assign. Right? You can just select the groups here. For example, we have made our AVB group here. I'm just going to go to groups. Just click enable AVB, and at that point, it will be AVB enabled. And then you just assign this group to which port you want. Let's say this port wants to be AVB. I'm not going to use the AVB group now. I'm just going to use this one, for example, and I'll assign it to a port that's not being used. And at this moment, if I press apply, this will be applied, and also it will be applied to all the switches in the network. So also if I change a group name, for example, it will be on the same network. So you don't have to log into each switch individually. You can configure your whole network from one application. And it's using the Araneo software, right? The software it's the free Araneo software. It's available for download. It's available for Mac, like you see here, but also for Windows.
And also in Araneo, you don't have to configure your network. You just, as soon as you plug into one of the management ports, Araneo will discover not only your the switches, but also all the edge devices. Like you see here. Oh, sorry, if I scroll in, see so that we have a Meyer sound. Yeah, exactly. It's cool. Very easy to use. As you can see, very easy. I don't have to log into each web interface for each switch individually. I don't have to access the command line. I can easily configure my whole network from one application and have all my settings consistent network-wide. Ya, Pak David, jadi sesimpel, se-user-friendly apa sih Luminex? Please explain buat netizen se-Indonesia Raya. Ya, simple banget. Jadi ini kita klik configure aja di sini nih. Grup atau terang ya. Ini contoh Luminex yang ada di sini. Dia diprogram ada buat AS67, buat FEB, buat ArtNet, buat MANet ya. Jadi ini dibikin grup yang individual. Jadi FEB sendiri, ArtNet sendiri, tapi ini semua ada dalam konfigurasi switch-nya ini nih gitu. Nah, nanti dari sini tinggal desain nih. Misalnya FEB port berapa? Nih, lihat nih warnanya hijau kan? Berarti di switch yang ini port FEB nih, 1, 2, 3. Ini FEB. Ya kan? Konteksnya misalnya pakai yang tipe apa? Bisa apa aja, bisa 30i, bisa 10T, bisa 16i. Jadi intinya ini sebenarnya sama aja mau pakai Luminex yang mana. Ini semua diprogram pakai Araneo nama softwarenya nih ya. Nah, jadi kita bisa satu switch ini dipakai bersamaan buat Dante, buat FEB, buat MANet, tuh bisa tuh kalau mau begitu. Jadi nggak usah punya switch terpisah, MANet sendiri, Dante sendiri, nggak usah begitu gitu loh. Ya, nah ini kita tadi lihat kan sini udah FEB, ini kuning SACN nih, ArtNet SACN, hijau buat Grandma 3, ya kan? Terus ini merah ini bisa buat apalah, buat Dante, buat apa. Itu yang bikin Luminex enak tuh di situ. Dan ini nggak perlu program VLAN seperti kalau di switch yang tradisional kan kita mesti program VLAN 1, VLAN 2, kita mesti misahin. Nah, di sini semuanya dibikin simple gitu. Nah, terus yang paling keren lagi Luminex ya. Ini misalnya kita punya switch nih, anggaplah ini switch FOH, ini switch panggung. Ya. Mereka punya satu protokol namanya Airlink X ya, ini Airlink X. Jadi kita bisa konekin ini pakai 2 fiber ke sana. Ya, jadi FOH ke panggung itu dikonekkan dengan 2 fiber. Nanti kalau just in case ada trouble dengan fiber pertama, dia bisa otomatis pindah connection ke fiber nomor 2. Normal ya kalau di switch biasa kita mesti program namanya spanning tree protocol. Nah, itu rumit banget, hanya orang IT yang tahu gitu ya. Nah, di sini simpel aja, pokoknya begitu kita colokin 2 kabel, otomatis dia disebut dengan Airlink X, jadi itu akan menjadi redundant link. Jadi bisa backup, ada main, ada secondary. Itu berguna banget, misalnya kita mau ngeset di panggung. Ya kan, panggung kan jaraknya jauh tuh, 50-100 meter, tapi kan kadang harus ada backup ya, lebih amannya ada backup. Nah, itu gampang banget di Luminex ini. Nah, jadi kalau kita set buat kayak di venue juga lebih enak tuh kita set dulu networknya kan. Networknya udah di set, networknya udah jadi. Nah, habis itu tinggal Dante atau protokol apa semua ikut network itu. Gitu. Pak David, gitu. saya bukan orang lulusan IT, bukan orang komputer bahkan. Saya cuma engineer pro audio, lighting, visual. Sesimpel apa sih pakai Luminex? Sama, saya juga bukan orang IT. Jadi ini simple banget. Tapi saya pernah ngutak-ngatik kayak contoh switch Cisco SG300. Itu kan kalau kamu pernah buka itu kan rumit banget ya. Maksudnya itu hanya orang IT yang tahu gitu bahasanya. Di sini simple banget gitu. Yang tadi aja nih kita tinggal bikin grup aja, tinggal bikin grup. Misalnya ini mau namanya FEB, ini misalnya mau diganti grup. Ini misalnya buat Dante, kita tinggal kasih namanya Dante. Dante Primary misalnya kan. Udah dia jadi grupnya, ada grup baru Dante Primary. Tinggal ntar ini desain ke port mana, assign Dante Primary, taruh di port yang kosong nih. Misalnya ini. Nah, dia itu port langsung jadi port Dante, beres. Masuk di sini Dante Primary, dia pasti akan keluar di sana Dante Primary yang kita assign. Segampang itu gitu loh. Gak usah ngeset VLAN dan lain-lain gitu. Jadi gampang ya Pak, saya nggak perlu sekolah IT, saya nggak perlu punya background
lulusan IT bisa Bisa. menjalankan Luminex di sistem saya. Pasti bisa. Kalau enggak kan juga ntar bisa tanya ke PSR. Siap. Oke, karena saya juga bukan orang IT, sama aja gitu loh. Jadi, cuman kita butuh network karena belakangan ini kan semua related with network kan. Mau Dante, mau MA-Net, mau Artnet itu semua pakai network gitu loh. Jadi emang nggak mau, itu hal yang nggak bisa dihindarin. Kita akan pakai network dalam kehidupan kita, gitu aja. Netizen se-Indonesia Raya, kita mau dengar apa yang dirasakan bedanya kenapa memilih Meyerson Panther. He's the man, Richie from Austria. He's the senior sound engineer who always handle many brand, DNB, L-Acoustic, any brand. So what is the difference between you use any brand comparing with Meyer Sound Panther? What you feel? I think the big difference is that when you're doing small things, it means you're touching an equalizer on the mixing desk. Yeah, you hear it immediately. Yeah, that's the big difference. And when you're moving a fader, you hear it immediately. And So responsive, you mean? the response is so accurate. Okay. Yeah? And that's the big difference to the other brands. Yeah. What's the difference with other brand? The other brand is when I'm moving a fader on L-Acoustics or DNB, Okay. I really have to move it, till I hear it. And when I move it on my sound, I just move it a little bit and I hear it immediately. So other brand, something you need like a triggering first, yeah? Yeah. Or when there is on live bands, when there is a guitar solo, Okay. I don't have to move it like this. Yeah, Okay. I just move it a little bit and I hear it immediately. Yeah, Wow. and when I change the EQ, the equalizer, and that's for me really the big difference. And Why? I don't know why, because it is the system is like that. Yeah, Okay. because on all other systems I have to tweak much more. Yeah, and this is the big difference on my sound. I don't have to tweak it that much. Yeah, and my sound is so fast and accurate, and the depth of the sound that you feel as a front of house engineer is a completely new level on Panther. Do you think it's all about the electronically or about the driver, about the box? or- I think it's everything combined. it's all the system. It's all the system. It's everything combined. Yeah. It's not only the drivers are better or Okay. the electricity is better. I think it's the product itself. yeah, Yeah, yeah. it's Yeah. how it's made. Yeah, Yeah, okay. So we are from Indonesia, Yeah. which is we are very considering always we call community is a neti sound. Neti sound always talking about is a better, big is bigger sound. And then what do you think about the gap between Panther is a double 12 and then Yeah. subwoofer is a 21 inch? Is it the gap makes a problem for you No. or what do you no, think? that's a complete other philosophy on my sound. Okay. Because size doesn't matter Size doesn't matter, neti sound. in sound. Yeah. It is like it is. Yeah. Yeah, But the output matters. Okay. Yeah. But it doesn't mean that it's bigger than it's louder. Yeah. Okay. And that's not correct. Okay.
So the keyword is efficiency, Yes. compact, portable, and powerful. That's right. Thank you so much, Richie. You're welcome. Ya, kita sekarang ada di hall 4, di mana ini gambaran dari ISE, Integrated System Europe, itu bukan hanya pro audio equipment aja, Son, gitu ya. Jadi sekarang saya ada di mana? Saya ada di Blackmagic Design. Luar biasa sekali. Jadi Integrated System Europe, one of the best, the biggest, the most complete exhibition ever di pro audio visual lighting, bahkan sampai multimedia. Kita kemarin sudah bahas tentang pro audio, udah banyak banget, tentunya karena itu sesuai dengan industri kita ya, Netison se-Indonesia Raya. Kemudian lighting, kita kemarin juga udah lihat beberapa showcase-nya bahkan tadi ya. Lalu ada juga visual, ada dari brand China sampai mau Unilumin, mau Absen, mau Barco, Panasonic, Epson, waduh pokoknya apa aja tumplek-blek ada. Nah dari sisi multimedia dan broadcast itu juga nggak kalah. Salah satunya ini slotnya bayangin ini, BMD, Blackmagic Design, itu segede gini dan cuman bikin area kosong. Kebayang kan, kayaknya mereka sewa booth sebegitu besar, hampir seperapat hall gitu ya. Nggak seperapat lah, kira-kira ini sepanjang ini ngambil langsung satu blok, ngambil setengah sendiri gitu ya, dari satu kolom ini, dan diisi cuman kosong doang. Betapa industrinya tuh shifting semua. Dulu zaman, nanti kita akan lihat juga ada Grace Valley, ada Ross Video, merek-merek top dunia, bahkan Jepang ya, Sony, Panasonic, semua keluarin produk-produk yang cukup banyak gitu ya. Tapi sekarang getting simple, getting minimalis, mulai berbasis kepada software firmware-nya yang kuat. Di sini ada cloud-nya juga ada, lalu untuk live production juga ada. Lalu ini menarik juga ini untuk mengirim video gitu ya, SMT 2110 IP. Bahkan video pun sudah kita bermain IP. Bayangkan ini ya, jadi ngirim data itu something like hard disk juga itu ya, bisa ada media penyimpanannya ya. Transmisinya itu IP converter, udah 12G power, pokoknya luar biasa dan makin simple, dan yang luar biasanya juga makin murah jadi pilihannya. Ini action live replay, ini juga komplit sekali nih. Jadi semua orang juga bisa langsung mencoba langsung. Ada HDMI itu SDI juga, semuanya langsung playernya, buttonnya jelas gitu ya. Lalu ada apa saja, bahkan sampai demo untuk menggunakan kameranya semuanya komplit ya. Ini untuk area monitoring system. Sampai di router, ini semua router-router gitu ya. Kemudian converter, kita akan cek dulu di coba ya, di ini adalah area untuk live-nya. Bisa dicek ya. Jadi kamera-kameranya semuanya the best untuk film, untuk production. Advanced digital film nih pokoknya ini. Modelnya sampai untuk objek yang mau di shoot semuanya komplit sekali, dan kameranya semua pilihan ada semua di sini. Seperti apa detailnya itu yang dipakai ya. Ini yang detailnya yang ada di sini. Baterainya udah Anton Power semua. Recorder sekarang, sistem recordernya semuanya juga sudah ada semua. Lalu aplikasi untuk green screen. Ini ya, kita lihat tampilannya ini, hasilnya. Sini Son, sekarang kita lihat bagaimana efek yang digunakan di sini. Nah,
Jadi tampilan green screen-nya bagaimana di sana green screen, aslinya seperti apa, dan hasil akhirnya ada di monitor ini. Sangat real sekali. Hampir tidak kelihatan bahwa itu menggunakan green screen, seperti ada di apartemen beneran gitu ya. Dan equipment-equipment yang digunakan semuanya getting simple. Sangat-sangat semakin sederhana. Ini area di Blackmagic Design ya, sepintas ya. Yuk kita sekarang jalan, kita bergeser. Ini sesuatu yang biasanya saya ngelihat ini ada di IBC, itu International Broadcast Conference ya. IBC itu di Amsterdam, biasanya di RAI Amsterdam. Kemudian yang gede lagi NAB, National Association Broadcast, itu di Las Vegas. Tapi sekarang di ISE, audio, visual, lighting, bahkan broadcastnya semuanya tumplek-blek jadi satu gitu. Efforts ini biasanya di media server semuanya, untuk control room. Nah, ini merek-merek lama yang biasa sering ada itu ya, Grass Valley. Nah, ini ada juga yang audionya nyelonong juga di sini nih. Ini sangat menarik sekali, ada Calrec, ada PMC, lalu SSL juga, Solid State Logic, ini juga part of Audiotonic, jadi punyanya si grupnya Digico juga. Di sini ada SSL ya, kita lihat juga ya, di sini ada SSL, lalu intercom sistemnya itu Clearcom, bisa dilihat, itu standar untuk broadcast quality. Tapi sekali lagi, sekarang brand-brand besar seperti itu, sekarang sudah mulai banyak yang brand-brand Cina seperti Holy Land, lalu intercom sistem yang biasa dipakai untuk rental, sekarang makin achievable, harganya makin best value for money. Ada apa lagi di sana? Masih banyak lagi, tapi intinya di hall 4, hall 5 ini kita ada spesifik dikumpulin betul-betul barang-barang broadcast, barang-barang post production semuanya. Dan nanti kita akan cek lagi ada apa lagi di lighting, di visual. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum berkesempatan bisa hadir di pameran-pameran dunia yang besar seperti ini. Pro Media Innovative Solution Channel hadir supaya setiap netizen se-Indonesia Raya bisa mengikuti perkembangan teknologi, brand, zaman, bahkan peradaban teknologi yang baru itu seperti apa. Supaya apa? Supaya pro audio visual lighting di Indonesia tidak ketinggalan zaman, tetapi selalu on the right track demi kemajuan kita bersama. Salam buat netizen se-Indonesia Raya dari Vira Barcelona ISE 2025. Peace. Nah, ini ada di Selasar Hall 4, Hall 5, ada di Plaza Catalonia. Nah, itu ada sepasang mata menatapku manja. Itu lagu yang terinspirasi di Barcelona gitu ya, Faris RM ya. Nah, ini adalah area Catalonia. Maksudnya apa? Anggap aja UKM gitulah ya, usaha kecil menengah, brand-brand kecil yang dari Spanyol dikumpulin nih, dibikin booth. Itu ada Amate speaker, ada banyak banget brand-brand. Speaker itu banyak sekali brand Spanyol, ada juga yang banyak Promedia juga pegang Guil misalnya gitu ya, itu tower lift. Jadi biasa buat naikin speaker liner, buat gantung, lighting. Semuanya ada juga. Phoenix itu juga dari Spanyol, VMB itu juga gitu ya. Yuk di sebelah sana ada apa kita lihat. Saya ada di depan hall 5 gitu. Hall 5 itu bicara tentang multi technology. Jadi banyak hal tentang teknologi, brand-brand yang berhubungan dengan sebagian besar juga visual dan juga broadcast gitu ya. Itu ya Matrox, lalu ada Lumens. Banyak sekali di sini. Mix, lebih kepada multimedia. Dan perhatiin ya, semuanya sudah mengarah kepada hampir semuanya, oh Dante available, apakah koneksinya itu seperti apa. ISE ini bicara tentang betul-betul ngerubah peradaban banget. Dulu Dante kecil, sekarang hampir semua equipment menggunakan Dante supported gitu ya. Dante available. Tapi sekarang kita kemarin ada di booth-nya EVB gitu ya, Milan EVB. Itu brand-brand besar sudah menggunakan Milan EVB. Meyerson yang pasti yang paling pertama kali sebagai pionir menggunakan Milan EVB di line array-nya, Panther, dan di semua produk-produk digitalnya, Ultra, X Series sudah menggunakan semuanya.
Milan FEB. Kemudian menyusul bahkan diikuti akhirnya DNB dan El Acoustic aja ngikut merger bikin Milan Manager bareng-bareng. Sekarang ada Adamson juga sudah pakai dan banyak merek lain sehingga Milan FEB menjadi sebuah standar. Nanti kita akan bikinin konten, kita akan langsung aplikasi, bahkan di Ballroom XX1 sudah menggunakan dari Grandma Lighting Controller, sudah bisa terkoneksi semuanya dengan Luminex yang menggunakan switch bersama-sama dengan painternya gitu ya. Kita juga nanti akan bisa bikin nanti bagaimana membuat interkoneksi sistem yang sesimpel mungkin. Karena banyak teman-teman rental touring system yang ketakutan menggunakan Pak Yosua. Pakai painter, pakai liner reaktif, terus jaringan UTP-nya ada, lalu Milan FEB-nya ada, nanti koneksinya nggak sesimpel kayak DNB El Acoustic. No worries, jangan khawatir, ojo khawatir. Kita akan siapkan ada satu cabling system dari Link made in Italy yang sudah terkoneksi dengan sangat simpel. Audio signalnya siap, Milan FEB-nya siap, lalu kabel powernya juga siap. Bagaimana mengkoneksikan plug and play touring system yang sesimpel mungkin. Karena itulah poin utama dari sebuah touring system gitu ya. Nah, ini di Hall 5 kita lihat ada apa saja selain beberapa brand besar tuh ya. TV One itu juga biasanya brand-brand ini saya lihat ketika ada di NAB atau di IBC Amsterdam. Atau kalau kelas skala kecil di Southeast Asia itu Broadcast Asia. Atau juga Infocom Asia di Bangkok. Terakhir tahun lalu saya ada di Infocom Las Vegas, itu yang terbesar. Cuman memang kalau Infocom Pro audionya tidak sebesar seperti yang ada di ISE. Brand-brand besar semuanya rata-rata turun di sini gitu ya. Nah, ini kita ada di Hall 4, 4 tadi adalah banyak yang kamera, lalu broadcast system. Di hall lain sebagainya nanti kita juga akan review supaya menjadikan gambaran buat netizen se-Indonesia Raya. Ada apa di ISE 2025? Yuk ikuti si Bolang, bocah petualang untuk edisi baperan bedah pameran ISE 2025. Cus. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu ada di shootout demo loudspeaker di ISE. Ada apa saja? Unfortunately, cuman sayangnya nggak terlalu ada brand-brand top yang ada di outdoor demo. Kenapa? Ya karena terus terang si kelas ISE, mereka kalau yang brand top premium biasanya mereka bikin demo room sendiri, ada di Hall 8. Kebetulan di sana yang ada hanya El Acoustic, lalu KV2, RCF, Koda, beberapa merek lah, masih ada banyak di situ ya. Mereka sewa ruangan sendiri. Nah, sekarang kita lihat ada apa saja di outdoor demo speaker. Nah, sekarang yang lagi nyala itu TW itu. TW serinya SIS-1. Ini speaker khusus Pequot. Nah, kita lihat ya, mereknya yang ada yaitu Warfedel, lalu TW audio, Aura audio, kemudian Harmonic Design. Jadi kalau di luar negeri yang lagi bunyi apa itu ditampilkan speknya, lalu spesifikasi detailnya barangnya itu ada di layarnya gitu ya. Yuk kita lihat yang ada di Pequot ini beda nih. Ini speakernya rada unik nih Pequot nih. Bahkan sampai ada ininya segala. Jadi Pequot ini adalah speaker made in Italy gitu ya. Biasanya buat klub, buat sistemnya rada unik lah ini. Nah, ini yang perlu kita pelajarin sama-sama ya. Karena sayangilah kupingmu seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Selalu ada kontrol untuk SPL-nya. Nggak boleh melebihi. Bukan malah untuk horek kenceng-kencengan gitu ya. Jadi perlindungan terhadap telinga, terhadap aset kita sebagai engineer di Eropa itu sangat diperhatikan sekali. Nih kita lihat ya, sini. Tuh lihat, mainnya berapa SPL? Itu cuma 80-an. Bayangin di tempat kayak begini itu.
Cuman sekitar 86, nggak boleh lebih dari itu. Kemarin kita nonton tribute Freddie Mercury, mainnya 117. Itu kuping sampai pengeng gitu ya gitu. Sementara kita di outdoor saja, di luar negeri itu dilindungi sekali, safety factornya tinggi sekali. Ada yang jagain, memonitor dengan mikrofon measurement yang terukur benar-benar. Tidak boleh lebih dari 100, itu betul-betul 80-an aja udah, dan tidak continuous. Maksimum 90. Iya, 90 udah dimatiin gitu ya. Ya, ini yang sesi outdoor masih biasa-biasa saja, mungkin kayak Japek lah zaman dulu gitu ya. Bahkan di Guangzhou aja Pro Light Sound lebih banyak lagi mereknya malahan gitu. Kalau pameran yang bagus, premium semua turun dan semua demonya full, itu Interbi Jepang. Itu luar biasa sekali. Kita tanya ya kira-kira ya. How many the maximum limit SPL? 90. Wow, that's cool. Jadi saya tanya ya tadi ya, cuman 90, 90. Good job. Tidak boleh lebih dari 90 dB. Bayangin. Sementara kita di horeg itu rata-rata 117, 120 itu merusak kuping sekali. Migrain itu. Gitu ya. Semoga ini menjadi keresahan buat kita bersama untuk kita mengasihi aset kita, telinga kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yuk kita ke hall berikutnya. Let's go! Sekarang kita ada di hall 6, di mana isinya hall 6 rata-rata lighting system, sampai lighting controller, sampai rigging sistemnya gitu semuanya ya. Ini udah dibuka di halaman depan hall 6 langsung, yang the best, yang paling antrian paling panjang. Kalau beli harus inden, nggak pernah ada stok. MA Lighting, ini Grandma nih, langsung di depannya Grandma gitu ya. Lalu Pro Light, namanya juga Light. Semuanya merek ininya, nama brand-brandnya udah kelihatan banget hall 6 dia. Pro Light, di sini langsung Light Shark. Di sana Pro Light lagi gitu, karena memang lighting system. Yuk kita gerebek lightingnya ada apa aja. Ini AED display itu dia punya speaker juga gitu ya. Jadi makanya dia ada lighting, GLP, Nextras. Kemudian AED ini ada versi di lightingnya, lalu projection, kemudian ini speakernya dia juga punya. Ini yang salah satu tadi kita lihat di demo speaker di luar itu ya, itu AED ini. Karena ini ya deket ya, kandang sendiri ya, pabriknya dia di Portugal gitu ya. Mereknya merek Belgia sebetulnya, tapi pabriknya di Portugal. Sementara Portugal itu deket banget sama Spanyol, kita bisa tinggal nyebrang aja. Lalu trust, nah ini yang kita tayangin nanti, kita lihat pas lagi crowd seperti apa demo dari lighting system dan konsep interaktifnya. Nih lihat ya, keren banget. Wush. Nah sekarang kita lihat yang langsung yang lainnya. Tuh kelihatan ya, di sana ada Robe, merek-merek top semua, ada semua. Cameo Lighting itu grupnya dari Adam Hall Jerman yang masih kelas entry level. Kemudian Klepaki itu yang terkenal, dan ini salah satu brand yang dipakai juga kita di Ballroom XX1 adalah Ayrton Lighting. Itu segede gitu tuh. Ya, ada pada depan tuh. Ini adalah Solid Rental Solution. Ini yang selalu secara reguler dia bikin show, sehingga tiap kali dia countdown waktu show-nya penuhnya kayak begini nih. Kebayang ya. Keren banget. ISI itu betul-betul ngumpulin industriawan seluruh dunia, tumplek-plek semuanya jadi satu. Penontonnya tuh sampai sepanjang itu tuh. Semuanya nunggu jamnya, tayangannya dia kapan gitu. Nah, ini yang menarik ya. Di sini tuh meskipun ada show yang sebegitu komplitnya,
speaker juga pakai akustik bahkan, tapi nggak kenceng-kencengan dan tidak mengganggu dari booth-booth yang lainnya gitu. Jadi betul-betul mereka itu menghargai dan kita bisa nyaman untuk kita bisa meeting, ketemu orang, mingle, networking gitu ya. Di sini ada beberapa merek yang lain lagi. Nah ini saya lihat adalah Cameo. Cameo ini cukup komplit sekali ya. Ini sekarang sudah mulai punya sistem barang-barang yang cukup besar. Dulu dia masih produknya belum terlalu komplit. Yuk kita lihat ya Cameo seperti apa ya. Ini moving headnya nih SP2, ini berarti sekitar berapa nih, 300 watt 300 watt segini. Ini grup dari Adam Hall LD System ini ya. Oke, ini sepintas dari area lighting. Jangan kaget kalau berasap semua gitu ya, karena memang ya untuk menunjukkan shape-nya supaya kelihatan gitu ya. Jadi selalu di setiap booth mereka juga betul-betul menyiapkan supaya shaping dari karya desain lightingnya bisa muncul dengan baik. Saya ada di hall 6 gitu ya, dan hall 7 kita udah banyak banget liput karena memang itu spesifik pro audio. Nanti kita juga akan lihat hall 8 beberapa demo room dari beberapa merek, ada apa saja di sana. Yuk nanti kita ke sana sama-sama. Cus. Nah, netizen se-Indonesia Raya, sekarang saya ada di hall 8 demo room. Jadi memang audio demo room, brand-brand beberapa yang punya produk baru dan sistem yang memang harus dinyalakan kenceng, mereka diberi ruang, diakomodir dengan sewa tempat yang besar, ceilingnya tinggi, mau pakai linernya kenceng-kencengan juga silahkan gitu. Tapi tetap, even mereka punya demo room, dibatasi SPL-nya. Bukan karena ganggu orang lain, tapi demi kesehatan telinga aset engineer-nya masing-masing. Yuk kita lihat ada merek apa saja dan bagaimana konsep demonya di ISE 2025. Ikuti saya, si Bolang, bocah petualang di ISE 2025. Baperan, bedah, pameran, cus. Nah, nih ya, lihat ya. Ini beberapa ruang nih. Di sana ada EAW, langsung ada spotnya ya, D6 gitu ya. Lalu di sini B4. Ini adalah L akustik. Di situ langsung ada jadwalnya gitu ya. Jadi jam berapa dia ada, tanggal berapa, dia akan nanti mainnya jam berapa, dia tulis di situ. Tinggal netizen tinggal antri, lalu scan badge-nya, nanti tinggal nonton jam berapa kita bisa dengerin demonya. Lalu ada juga sebelahnya L akustik nih RCF, ini ada TT Plus semuanya, jamnya pun juga sudah ada juga, dia tulis semua jam berapa mereka mengadakan demo gitu ya. Kira-kira seperti apa isinya? Yuk masuk, silahkan. With front and rear PCOM connectors, the GTS-29 makes cardioid configurations effortless. Ini mereka sedang demo TT Plus RCF, besar sekali. Let's take a moment and listen to the next audio demonstration. Ini demo untuk TT Plus yang liner rate. Nah, ini beberapa netizen banyak yang nanya nih, Pak Yosua tolong digrebek dong PK Sound nih. PK ini robotik nih. Jadi multi axis robotik sound gitu. Jadi sampai mechanical juga dia bisa bermain secara robotik. Nah, konsepnya kayak gini. Seperti apa sih dalamnya speakernya PK Sound? Nih sound spesial gua grebekin buat netizen yang nanya waktu itu ya gitu ya. Ini adalah suasana demo room dari PK Sound ya. Ini bisa motores nih, main gitu ya. Ini keren nih tampilannya. Jadi kita bisa lihat ya, speaker segede gaban kayak begini. Ini bayangin dengan badan seperti saya, gedenya seperti ini nih. Dan bisa digerakkan secara robotik, bukan hanya secara sudutnya, tapi juga sampai ke hornnya. Bisa kita atur nih hornnya. Lihat nih ya, belakangnya seperti apa nih.
Rapi banget, sangat rapi. Jadi very plain, rapi, bersih sekali. Ini PK Sound. PK Sound untuk netizen. Ini adalah orang-orang di balik layar PK Sound. Yang terpasang tipe apa itu? T10 sepertinya. 2 kali 10 inch. Robotic line source element. Konsep dia. Subwoofernya aja segede gini nih. T218. 2 kali 18-nya. Ini salah satu ya sedang naik daun juga nih PK Sound. Cuman memang ya ini body finishingnya build quality-nya modelnya yang keras gitu ya, kasar gitu ya, jadi rada di tangan rada keras gitu. Ini yang lucu ini memang dia robotik semua ini horn, makanya dia sebut multi axis robotic coverage control. Dia bisa atur nih 60 sampai 120 variable horizontal dispersion, dia bisa variabel, dia atur sendiri. Vertikalnya 1 derajat, 0,1 bahkan sampai ininya ya. Networking control, dia udah punya protokol sendiri gitu ya. Ada yang 2 kali 6, 2 kali 10. Keren ya, this is PK Sound. Karena spesial, saya lupa ada yang nanya dulu netizen di kolom komen. Jadi silahkan ramekan, saya dengan senang hati kalau misalnya masih bisa ada waktu terjangkau. Beberapa yang kepengen Pak Yosua, pengen lihat ini dong Pak Yosua, di review ini dong Pak Yosua, dengan senang hati gitu ya. Ada juga yang 2 kali 8 nih ya, segini nih barangnya nih. Tapi semuanya prinsipnya PK Sound memang basic teknologinya adalah robotik. Jadi dia betul-betul menggunakan hornnya yang diatur gitu ya. Cukup komplit sekali barangnya. Ini monitornya TX14 139 dB. Kontrol juga, tapi coverage horizontalnya 50 kali 70. Nah, sekarang coba ya kita grebek tempat temen sendiri, sahabat, Hopeng lama. Dulu kerja bareng-bareng, dan sekarang dia jadi engineer di Kev itu. Namanya Suleo, Leo Tansil. Saya nggak tahu dia masih ada apa enggak, mari kita grebek dia. Halo Pak. Waduh, Pak Robert, selalu baik. Are you coming in? Yes, ayo netizen kita lihat. I make it the content for you. Okay, thanks Pak. Thank you. Nah, ini masih lagi show-nya Kev itu. Ini juragannya ada di sini. Mari kita grebek. Ini adalah Hopeng lama. Konco bandel. Ini sekarang jadi engineer-nya dari Kev itu. Kanan, iya, itu adalah tipe ESR 106. ESR 106. Lalu sebelahnya Yang sebelahnya itu SL412. SL412, jadi 4 kali 12 inch. Sebelahnya lagi ES1.0. ES1.0. Yang sekarang bunyi itu ada di bawahnya ESDQ. Nah, lalu di sebelahnya yang atas yang paling tengah dalam itu EX28. 28, jadi 2 kali 8 gitu. Yang sekarang bunyi ini ya, ini yang kecil ini, so, Yang lihat paling son. kecil. Nah, ini yang jadi isinya 6 inch ya, atau 5 inch. 5 inch. Tipenya tadi apa? ESDQ. ESDQ, itu 5 inci. Jadi yang kalau didengarin sekarang memang dia bersama sub gabungannya dia tinggal 10 inch yang ada di bawah. Yang di bawah ya. Oke, paling tengah ya. Yang paling tengah yang paling kiri. Tipenya adalah ESD 1.10. ESD 1.10 Kev2. Dan Kev2 ini adalah produk made in Ceko. Ceko Cek ya. iya sekarang Jadi dulu kita tahunya Cekoslovakia, sekarang itu Czech Republic. Gitu. Nah, sesuatu yang lucu, yang cukup keren, Bro Leo tolong dijelaskan sub yang tebelnya cuma 30 cm ya katanya. Konon katanya. Nah, itu jadi kita punya SL ini singkatan daripada slim.
Oke, kenapa slim? Karena kadang-kadang ya kita ketemu aplikasi di mana kita punya tempat, nggak punya space. Kayak misalnya contoh di Baya sekarang kan yang tren nih kayak yang The Sphere di belakang layar LED misalnya. Jadi memang Kalau kecil kita gitu. cuma hanya ada tempat berapa puluh cm aja bagaimana? Itu yang ini berarti ya. Yes. Gitu ya. Jadi kita ngelihatnya yang itu. Jadi Yang itu. nah, Jadi SL series ini dari subnya sampai atasnya semuanya tidak ada yang lebih tebal daripada 35 cm. jadi sangat efektif misalnya buat area-area yang butuhnya dia mepet ke tembok. Mepet ke tembok. Nah, dia ada dua versi sub. Ada yang 6 biji 10 inch lebih fast punchy, tapi kalau butuh lebih rendah ada yang double 15. Tapi sekalipun 15 inci juga 30 cm. 35 cm. Itu memang desain secara kabinetnya memang jago. Ya ini kan kita mengikuti Bapak Yosua yang tiap kali ketemu makin lama makin slim. Gitu. Sehat gitu. Sehat kita. Nah, sekarang kita dengerin netizen Indonesia Raya bagaimana suaranya, kita dengerin. Nah, ini tadi kita di Kev2, kita sudah ada lihat EAW, lihat L-akustik, RCF, ada apa lagi di sini tuh ya? Saya lihat ada Void ya. Void itu speaker untuk club entertainment gitu ya. Dan ini yang menarik ya. Oh, ini di sini ada juga nih Lab Groupen, Tannoy, lalu Holoplot. Ini loh, ambience-nya itu nyaman sekali. Jadi kita setelah nonton demo room, kita bisa duduk di sini ngobrol, mingle, bahkan dealing bisnis, semuanya proper sekali ya, sangat enak sekali. Semoga ini menjadi inspirasi juga buat kita. Ketika kita pameran, kita cuma punya apa kemarin ya, ada JAVME, ada Pro AVL. Jadi pameran itu kita sebagai industriawan kita butuh dagang, kita butuh jualan gitu, kita butuh ngobrol. Memang jualannya kebetulan speaker, tetapi attitude kita, manner kita ketika kita di industri harus mikirin juga kepentingan orang lain supaya kita nggak, ya meskipun kita mau beli alat musik dicoba dong. Ya tentunya diakomodir dengan tempat-tempat seperti ini. Yang mau main kenceng-kencengan silahkan punya tempat sendiri. Dealingnya kita punya area yang betul-betul disediakan sehingga nyaman. Merek-merek besar semuanya ada semuanya di sini, tetapi semuanya tetap tertib dan kita bisa ngobrol, ketemu dengan rekanan, mitra bisnis, kita bisa ngobrol dengan baik. Di sini ada juga Blaze Audio, itu amplifier, itu bekas orang Harman, orang Crown dulu. Lalu Koda juga dia punya immersive system di sana. DNB juga di sini ada juga. Lalu di belakang saya ada Void, Turbosound. Yuk kita grebek sama-sama. Kira-kira seperti inilah layout dari beberapa tempat untuk demo room area. Lalu di ujung sana ada Renkus Haynes, itu juga speaker. Ada juga Yamaha dan Nexo yang satu grup sekarang. Jadi ujungnya itu ada Yamaha dan Nexo di sana. Dia pameran juga. Hello, this is a Turbosound. How are you, Howard? Long time no see. Yeah, man. How are you? I'm good. Oh, you are still here. I'm still here. And I You are have the man. product. New products. Real products. Wow. How's life? All good? You still stay in long time ago in Thailand, right? Yeah, before. Now? UK. UK. Back to UK. UK, China, UK, China. Oh, okay. So all close already, yeah? Yeah. Wow. Yeah. Okay, thank you, Howard. Just walking around. See you. Nah, di sini ada Yamaha, Renkus, gitu ya. Kita lihat semuanya ya. Alright, menyenangkan sekali dan kita lihat sistemnya cukup menarik di beberapa tempat. Tetap ikuti konten Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia, dalam konten juga beser bedah konser, dan kali ini kita dalam konten baperan, bedah pameran. Jadi
sebagai industriawan, sebagai pengusaha, sebagai engineer di industri pro audio, nggak boleh baperan, gampang korban perasaan. Yang penting baperannya bedah pameran, supaya kita tambah pinter, tambah berkembang, mengerti teknologi, wawasan kita makin luas, punya banyak teman, karena satu musuh kebanyakan, 1000 teman kurang. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Bersama saya Yoswayan, live report from ISE 2025 di Barcelona, Spanyol. Peace. Pro Media, we serve you better.